Halo Sobat Persahabatan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Akar kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil yang tidak memiliki akar tunggang. Radikula, bakal akar, pada bibit terus tumbuh memanjang ke arah bawah selama 6 bulan terus-menerus dan panjang akarnya mencapai 15 meter. Batang tanaman kelapa sawit umumnya memiliki batang yang tidak bercabang. Pada pertumbuhan awal setelah fase muda, seedling, terjadi pembentukan batang yang melebar tanpa terjadi pemanjangan internodia, ruas. Titik tumbuh batang kelapa sawit terletak di pucuk batang, terbenam di dalam tajuk daun, berbentuk seperti kubis dan enak dimakan. Daun tanaman kelapa sawit memiliki daun, frond, yang menyerupai bulu burung atau ayam. Di bagian pangkal pelepah daun terbentuk 2 baris duri yang sangat tajam dan keras di kedua sisinya. Anak-anak daun, Foliagellea flat, tersusun berbaris 2 sampai ke ujung daun. Di tengah-tengah setiap anak daun terbentuk lidi sebagai tulang daun. Bunga dan buah. Tanaman kelapa sawit yang berumur 3 tahun sudah mulai dewasa dan mulai mengeluarkan bunga jantan atau bunga betina. Bunga jantan berbentuk lonjong memanjang, sedangkan bunga betina agak bulat. Biji. Setiap jenis kelapa sawit memiliki ukuran dan bobot biji yang berbeda. Biji dura Afrika panjangnya 2 hingga 3 cm dan bobot rata-rata mencapai 4 gram, sehingga dalam 1 kg terdapat 250 biji. Biji dura Delhi memiliki bobot 13 gram per biji, dan biji tenera Afrika rata-rata memiliki bobot 2 gram per biji. Penyebaran kelapa sawit tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Provinsi Kaltim Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Samboja memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas dengan 2,89 juta ha pada 2021 atau 19,16% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di negeri ini. Habitat kelapa sawit dapat tumbuh pada bermacam jenis tanah. Ciri tanah yang baik untuk kelapa sawit diantaranya gembur, aerasi dan drainase baik, kaya akan humus, dan tidak memiliki lapisan padas. Tanaman kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH 5,5–7,0. Curah hujan di bawah 1250 mm/Th sudah merupakan pembatas pertumbuhan, karena dapat terjadi defisit air. Namun jika curah hujan melebihi 2500 mm/Th akan mempengaruhi proses penyerbukan sehingga kemungkinan terjadi aborsi bunga jantan maupun bunga betina menjadi lebih tinggi. Ketinggian tempat yang baik untuk ditanam tanaman kelapa sawit yaitu antara 0,500 mdpl dengan kemiringan lereng sebesar 0,3%. Media tanam yang biasa dipakai oleh perkebunan kelapa sawit adalah tanah subsoil, karena tanah kering di Indonesia didominasi oleh tanah subsoil yang telah mengalami perkembangan lebih lanjut sehingga pertumbuhan bibit kurang maksimal. Manfaat sabut dan cangkang. Sabut dan cangkang merupakan produk turunan limbah setelah bagian buah kelapa sawit yang diekstrak menjadi minyak sawit mentah alias crude palm oil, CPO. Berbagai manfaat kelapa sawit yaitu menangkal efek radikal bebas, memperkuat imunitas tubuh, menjaga kesehatan otak, mencegah dan mengatasi kekurangan vitamin A, meningkatkan kesehatan jantung. Janjang kosong. Janjang kosong dapat dimanfaatkan sebagai kompos dan pupuk organik terutama karena kandungan unsur kalium, K,
yang sangat penting dalam pertumbuhan kelapa sawit. Pelepah dan daun. Pelepah dan daun kelapa sawit juga tak luput dari segudang manfaat. Bagian yang sering dianggap tak penting dan berakhir hanya sebagai limbah ini biasanya hanya ditumpuk di sekitar pohon atau bahkan dibakar. Padahal, studi menemukan bahwa rupanya pelepah dan daun kelapa sawit berpotensi besar untuk digunakan sebagai bahan kompos. Pohon. Salah satu inovasi dari pengolahan pohon kelapa sawit adalah bahan dasar furnitur. Batang hasil kayu replanting dapat dimanfaatkan sebagai papan laminasi atau sandwich laminated lumber, SLL, untuk keperluan panel lantai, dinding, pengemas, furnitur, dan sebagainya. Teman-teman lagi memanen sawit saya yang berada di Kalimantan dengan upah harian mencapai 300 sampai dengan 400 ribu per harinya, bekerja paling lama sekitar 6 jam sudah mendapatkan hasil kerja yang sangat signifikan. Kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan industri yang sangat penting. Hal ini karena kelapa sawit memiliki banyak manfaat, salah satunya dapat menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh orang banyak. Sebagai salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, kelapa sawit juga merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara sesudah minyak dan gas. Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling hemat sumber daya. Hal ini karena pohon kelapa sawit membutuhkan lahan jauh lebih sedikit untuk menghasilkan produktivitas panen yang sama dengan minyak lain. Sebagai contoh, setiap hektar lahan yang menghasilkan 0,7 ton minyak bunga matahari akan mampu memberikan produktivitas minyak kelapa sawit sebesar 3,8 ton. Luas lahan yang sama dapat menghasilkan lebih dari 5 kali kuantitas minyak biasa saat digunakan untuk budidaya kelapa sawit. Dalam kasus minyak kelapa sawit, tidak hanya produktivitas yang lebih tinggi, tetapi kandungan nutrisi yang dihasilkan juga jauh lebih besar. Minyak ini kaya antioksidan, yaitu vitamin E, yang mendukung sistem kekebalan tubuh, mencegah penyakit jantung, dan mengurangi risiko kanker. Sifatnya yang serbaguna dan efisien membuat minyak kelapa sawit menjadi minyak nabati yang paling banyak digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kue hingga kosmetik. Terlepas dari keunggulannya, produksi minyak sawit terkenal karena praktiknya yang tidak berkelanjutan. Untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, hutan perlu ditebang. Hal ini berdampak pada sebagian masyarakat lokal dan satwa liar. Sayangnya, banyak dari kawasan